Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Setelah pada episode sebelumnya kita pernah menyampaikan bagaimana pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yang mereka sangat mendengki dan membenci Rasulullah SAW karena mereka ini menginginkan bahwa Nabi terakhir akhir zaman itu adalah lahir dari kalangan mereka Yahudi. Tetapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari orang Arab, ya, untuk menjadi Nabi akhir zaman. Saking dengkinya mereka orang Yahudi ini, mereka sampai memusuhi malaikat Jibril, coba. Ya? Memusuhi malaikat Jibril karena mereka menganggap malaikat Jibril ini salah memberikan wahyu. Subhanallah, ya. Unik sekali ini. Padahal kan siapa Nabi yang akan diutus itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa didikte. Nah, bagian daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yang juga hari ini, yang kejadian Oktober 2023 ini, sampai hari ini November, tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 4 November itu, orang-orang Yahudi Zionis ini banyak membunuh kaum muslimin di Gaza, sehingga sampai hari ini lebih daripada 9.000 orang warga Gaza yang meninggal, yang kebanyakan mereka tentunya mayoritas kaum muslimin, dan 60%-nya adalah yang terbunuh wanita dan anak-anak. Nah, kita coba kilas balik lagi bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi pada zaman Rasulullah SAW. Pengkhianatan pertama dilakukan pada tahun kedua Hijrah oleh Bani Qainuqa yang sudah kita sampaikan pada episode sebelumnya. Sekarang kita akan sampaikan bagaimana pengkhianatan kedua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu pengkhianatan kaum Yahudi yang dilakukan oleh Bani Nadir, salah satu kelompok Yahudi di Madinah. Kita sedikit mengingat bahwa ketika Rasulullah dan kaum muslimin sampai di Madinah, Rasulullah mengikat perjanjian yang disebut Piagam Madinah di Madinah. Mereka sepakat untuk sama-sama menjaga Madinah, stabilitas, keamanan, kenyamanan di Madinah, dan membahu-membahu untuk menjaga kota Madinah menjadi kota bersama yang aman. Tetapi ternyata mereka berkhianat. Ya, pengkhianatan mereka itu dilakukan oleh Bani Nadir pasca banyak berguguran sebagai syuhada pada perang Uhud dari kaum muslimin, di mana 70 orang syahid pada perang Uhud. Artinya kaum muslimin mendapatkan luka yang Masya Allah, ya, yang seperti itu, yang betul-betul Rasulullah SAW terluka secara pribadi. Orang-orang tercintanya juga dari kalangan sahabat terbunuh pada perang Uhud, termasuk di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah perang Uhud selesai, orang-orang Yahudi melakukan ulahnya dengan pengkhianatan. Apa bentuk pengkhianatannya? Yang pertama, salah seorang dari mereka namanya Salam bin Mishkam bersekongkol dengan orang-orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Dia memberikan informasi kepada orang Quraisy tentang kondisi Madinah dan kondisi kaum muslimin. Berarti informan, ya kan, intel, memberikan keuntungan bagi musuh. Kemudian pengkhianatan kedua, mereka melakukan secara langsung, yaitu bermaksud membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, kejadian ini terjadi ketika Rasulullah SAW dan beberapa sahabat, termasuk Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang lain, datang ke Bani Nadir untuk menyelesaikan satu masalah di mana ada 2 orang Muslim yang terbunuh oleh Bani Nadir. Jadi ingin meminta diat atas salah bunuh target. Kemudian disanggupi oleh Bani Nadir, mereka mengatakan, baik ya Muhammad, silakan duduk di sini, kami akan berunding. Ternyata ketika menunggu itu, Rasulullah SAW bersandar di salah satu tembok. Nah, pada saat itulah mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Di antara mereka ada yang menyiapkan batu besar yang akan dijatuhkan dari atas, dan disanggupilah salah seorang mereka. Salam bin Mishkam sebenarnya melarang, jangan kalian lakukan, nanti Muhammad akan diberitahu oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tetap melakukannya. Tapi sebelum batu itu berhasil dijatuhkan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa mereka berusaha untuk membunuh beliau dengan menjatuhkan batu. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW bangkit dan langsung pergi pulang, meninggalkan kaum Bani Nadir.
Sementara sahabat yang ini masih tertinggal di sana. Oh, kenapa ini Rasulullah meninggalkan tempat ini? Hanya mereka ikut. Baru sampai ketika sudah sampai di Madinah, Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Dan saat itulah kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan mengepung Bani Nadir. Mengepung Bani Nadir karena pengkhianatan mereka. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat mengepungnya. Kemudian Rasulullah menginginkan pada mereka untuk masuk Islam, untuk menyerah. Masuk Islam atau menyerah. Mereka hari demi hari terus dikepung sampai terjadi sampai 6 hari mereka dikepung. Nah, mereka semangat untuk bertahan. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pemimpin orang munafik, itu memberikan hasutan atau memberikan dukungan kepada Bani Nadir dengan mengirimkan utusannya bahwa dia akan mengerahkan pasukan yang ratusan pasukan untuk membantu kaum Bani Nadir. Maka mereka semangat. Akan dibantu oleh Abdullah bin Ubay, pasukannya Abdullah. Padahal itu bohong semata. Itulah munafik seperti itu. Tapi ternyata itu ketika mereka sadar bahwa Abdullah bin Ubay ini bohong, mereka baru sadar berarti harus menghadapi kaum muslimin sendirian. Tapi karena sudah terlanjur, akhirnya mereka tetap dalam benteng. Dan mereka merasa yakin bahwa bentengnya aman, tidak akan dihancurkan, tidak akan mampu kaum muslimin untuk menyerangnya. Perbekalan pun siap di dalam benteng, ya, di dalam perkampungan itu, pohon-pohon korma dan segala macam. Dan semua ini kejadian Bani Nadir ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li'awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ." Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah lah yang mengusir mereka Bani Nadir. Ya. Pada sebelumnya mereka merasa bangga, merasa optimis, merasa yakin bahwa benteng mereka itu cukup kuat untuk bisa menghadang melawan pasukan kaum muslimin. Tapi apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW? Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memotong pohon-pohon korma, ditebang. Asli dalam peperangan itu memotong pohon seperti ini tidak boleh. Tapi dalam kejadian ini boleh kan? Kenapa? Karena pohon korma ini dijadikan andalan bagi Bani Nadir. Maka dengan dipotong korma ini supaya memutus optimisme mereka, supaya memutus moral mereka, meruntuhkan moral Bani Nadir. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Setelah pengepungan yang seperti itu, akhirnya mereka mau tidak bisa berkutik, tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Mereka terdesak. Ya, kemudian akhirnya mereka menyerah, dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW keputusannya diserahkan kepada Muhammad bin Maslamah yang dulunya sekutu Bani Nadir. Muhammad bin Maslamah ini seorang sahabat yang mulia. Dulu ketika sebelum masuk Islam adalah sekutunya Bani Nadir. Keputusannya diserahkan supaya diatur oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan apa? Mereka supaya keluar dari Madinah. Maka Muhammad bin Maslamah memberikan waktu 10 hari supaya mereka keluar dari Madinah dan tidak membawa apapun kecuali apa yang bisa dibawa oleh kendaraan tunggangan mereka. Artinya mereka meninggalkan harta yang banyak di dalam benteng, senjata mereka tinggalkan, pohon-pohon korma mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan. Tidak ada yang bisa dibawa kecuali yang hanya bisa dibawa untuk satu kendaraan kecil. Dan itu menjadi harta fai, ya, yang nanti dijelaskan masih di dalam surat Al-Hasyr bagaimana pembagian harta fai ini menurut Islam. Demikian ya. Akhirnya kaum Bani Nadir terusir seperti kaum Bani Qainuqa sama. Ini pengkhianatan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini sangat dengki, sangat membenci Islam, sangat membenci kaum muslimin. Dan tentunya mereka karena sangat membenci dan dengki dengan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin
dan menghancurkan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.